Halo para pendengar di seluruh dunia, selamat datang dalam perjalanan audio kita kali ini, di mana kita akan menyelami sebuah tradisi pemakaman yang unik dan penuh makna dari Indonesia, lebih tepatnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Toraja adalah sebuah wilayah yang dikenal dengan kebudayaan megalitiknya dan upacara pemakaman yang megah. Salah satu tempat yang paling menarik perhatian adalah pemakaman Londa, sebuah kompleks pemakaman kuno yang terletak di tebing batu kapur. Namun, jangan bayangkan pemakaman seperti yang biasa Anda lihat di negara lain, karena di sini peristirahatan terakhir seseorang bukanlah di dalam tanah, melainkan di dalam gua atau tebing. Bagaimana tradisi ini bisa berkembang? Apa makna di baliknya? Dan bagaimana masyarakat Toraja melihat kematian? Mari kita telusuri lebih dalam. Pemakaman Londa adalah bagian dari tradisi besar suku Toraja yang dikenal dengan Rambu Solo, yaitu ritual pemakaman yang menjadi salah satu yang paling kompleks di dunia. Di kepercayaan masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah perjalanan menuju alam roh. Mereka meyakini bahwa roh seseorang harus menjalani proses yang benar agar bisa mencapai puya, dunia akhirat dalam kepercayaan mereka. Oleh karena itu, pemakaman bukan sekedar penguburan, tetapi juga perayaan dan penghormatan kepada leluhur. Londa adalah salah satu pemakaman kuno yang masih digunakan hingga kini. Gua-gua alami di tebing batu ini dijadikan tempat peristirahatan jenazah yang ditempatkan dalam peti mati. Setiap gua bisa menyimpan puluhan hingga ratusan peti, tergantung dari status sosial orang yang dimakamkan. Salah satu hal yang paling mencolok adalah keberadaan tahu-tahu, patung kayu yang dibuat menyerupai orang yang telah meninggal. Patung-patung ini ditempatkan di depan gua menghadap ke arah desa sebagai bahwa simbol mereka masih mengawasi keturunan mereka. Tidak semua orang bisa langsung dimakamkan di Londa. Untuk proses pemakaman di Toraja bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mengapa? Dalam budaya Toraja, seseorang yang meninggal tidak dianggap benar-benar meninggal sampai upacara pemakamannya selesai. Mereka disebut sebagai tomakula atau orang sakit, bukan orang mati. Jadi tubuh mereka diawetkan dengan ramuan khusus dan tetap berada di rumah, sementara keluarga mengumpulkan dana untuk melaksanakan Rambu Solo. Mungkin ya kita agak takut sih. Ritual ini bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada status sosial orang yang meninggal. Ada prosesi musik, tarian, penyembelihan kerbau yang dianggap sebagai kendaraan bagi roh menuju puya. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin cepat perjalanan arwahnya. Setelah ritual selesai, jenazah dibawa ke Londa di tempat di gua atau dalam lubang tebing yang telah dipahat. Beberapa keluarga bahkan menggantungkan peti mati mereka di tebing. Hal ini dilakukan agar roh tidak mudah diganggu dan tetap bisa melihat dunia yang mereka tinggalkan. Nah, keunikan budaya Londa ini ada yang membuat pemakaman ini jadi pemakaman lain di dunia. Satu, tidak ada nisan, tetapi ada patung tahu-tahu. Di banyak tempat, kalau makam biasanya ditanda dengan batu nisan bertuliskan nama dan tanggal wafat. Namun di Londa yang menandai keberadaan seseorang adalah patung tahu-tahu. Ini mencerminkan bagaimana orang Toraja memandang roh leluhur sebagai bagian tetap hadir dalam kehidupan mereka. Yang kedua, untuk gua-gua yang menyimpan sejarah keluarga. Dalam satu gua, Anda bisa menemukan beberapa generasi dari satu keluarga yang dimakamkan bersama. Ini menunjukkan bagaimana konsep keluarga leluhur sangat dihormati dalam budaya Toraja.
Yang ketiga, sistem sosial yang masih dijaga hingga saat ini. Pemakaman di Londa masih digunakan oleh keturunan bangsawan dan keluarga Toraja. Tidak semua orang bisa dimakamkan di sini karena ada aturan adat yang harus dipenuhi. Melalui Londa kita bisa belajar bahwa dalam budaya Toraja, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, kematian adalah fase kehidupan yang harus dipersiapkan dengan baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pemakaman Londa? Bahwa cara sebuah budaya memperlakukan kematian mencerminkan bagaimana mereka melihat kehidupan di Toraja. Hidup tidak berakhir dengan kematian, tetapi berlanjut dalam hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada. Tradisi ini juga mengingatkan kita bahwa menghormati leluhur adalah bagian dari identitas manusia. Meski kita berasal dari berbagai latar belakang budaya, semua manusia pada dasarnya ingin dikenang, dihormati, dan tetap terhubung dengan generasi setelahnya. Semoga perjalanan kita ke Londa ini bisa menambah wawasan Anda tentang keunikan budaya Indonesia. Jika Anda suatu hari mengunjungi Sulawesi Selatan, pastikan untuk melihat sendiri keindahan dan makna mendalam dari pemakaman Londa.